Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah buku yang berjudul Zawalul Israel fi Sanah Alfain Isna wa Ishrin. Sebuah buku dalam tulisan berbahasa Arab, kalau kita terjemahkan artinya kehancuran Israel pada tahun 2022. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 1995. Ditulis oleh seorang yang punya pengalaman dalam melakukan penelitian tentang peperangan di kawasan Palestina, ya. Sebagai sebuah hasil penelitian secara ilmiah tentu, ya, buku ini menawarkan data-data yang saya kira bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Benarkah? Lalu pertanyaannya, benarkah akan terjadi kehancuran Israel pada tahun 2022? Tentu yang memastikan adalah waktu, ya. Tetapi data-data yang diungkapkan dalam buku itu saya kira cukup bisa dipertanggungjawabkan bahwa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kebiadaban dan kezaliman Israel sebenarnya mempertontonkan dirinya sebagai sebuah negara yang akan segera tumbang. Terlepas dari isi buku itu benar atau tidak, tetapi bisa kita analisis dari secara akademik, ya. Kita melihat bahwa kalau dalam teorinya Ibnu Khaldun, itu sejarah tidak akan selamanya linier. Suatu saat akan terjadi fluktuasi ke bawah. Tidak selamanya Israel itu berlaku arogansi terus-menerus. Pada titik tertentu, negara Israel akan tumbang. Itu kira-kira teori yang bisa kita gunakan untuk menganalisis bagaimana Israel akan hancur pada tahun 2022. Ya. Ibnu Khaldun membuat teori seperti itu. Kenapa sebenarnya kita berharap bahwa Israel harus hancur pada tahun 2022? Ya, ini bukan sentimen politik, ini bukan sentimen kemanusiaan terhadap negara Israel, tetapi apa yang dilakukan oleh Israel dalam sejarah peradaban manusia itu membuat kepiluan yang luar biasa. Ya, kezaliman dan kebiadaban yang dilakukan oleh Israel sudah melebihi batas-batas kemanusiaan. Ya. Terlepas apapun alasan mereka, dari aspek ideologikah atau politikkah atau ekonomikah, yang jelas sekian puluh tahun bahkan puluhan tahun apa yang dilakukan oleh Israel telah melukai perasaan kemanusiaan tidak hanya umat Islam tapi juga manusia secara keseluruhan. Dan belakangan ini berita yang sangat menyakitkan bagaimana perlakuan orang-orang Israel terhadap kaum muslim terutama, ya, dan penduduk Palestina di jalur Gaza yang jelas-jelas mempertontonkan sikap kezaliman yang luar biasa. Kita kalau kilas balik dalam sejarah, memang itulah watak dan karakteristik orang-orang Israel. Ya. Al-Quran menggambarkan sekurang-kurangnya 3 hal karakter yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Yang pertama adalah Israel itu salah satu komunitas yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap janji-janji Allah. Itu jelas di Quran. Ya. Kemudian yang kedua, karakteristik mereka itu, kaum Bani Israel adalah satu komunitas yang paling banyak melakukan pembunuhan terhadap para nabi. Ya. Jadi di dalam Al-Quran sudah diceritakan para nabi pun dibunuh, ya. Apalagi orang-orang sipil belakangan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, salah satu karakteristik orang Israel dari sekian banyak yang digambarkan Al-Quran itu adalah memiliki arogansi yang sangat luar biasa. Memang Al-Quran memberikan informasi bahwa Allah memberikan kelebihan kepada mereka, ya. Tetapi 3 karakter yang digambarkan Al-Quran sebagai karakter paling buruk dalam sejarah peradaban manusia telah membuat luka yang sangat dalam bagi sejarah peradaban kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, ada satu hadis di dalam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, salasun muhlikatun. Ya. Ada 3 yang menyebabkan orang akan segera tumbang. Ada 3 faktor yang menyebabkan sebuah komunitas, sebuah bangsa akan segera hancur dari peradaban manusia, dari peradaban di dunia. Yang pertama adalah i'jabul mar' binafsih, arogansi. Israel sudah mempertontonkan arogansinya baik secara militer, secara politik, secara ekonomi, secara kemanusiaan. Berpuluh-puluh tahun mempertontonkan diri sebagai bangsa yang sangat arogan dalam sejarah. Tentu karena di backup oleh beberapa negara Eropa dan tentu saja Amerika, ya, arogansi mereka. Maka prediksi Rasulullah, tentu Rasulullah maha benar, sangat benar.
Pada saatnya nanti akan hancur orang-orang yang memiliki arogansi tinggi. Kemudian yang kedua adalah syukhun muta'un, orang yang memiliki sikap individualistis. Jadi kalau kita lihat karakteristik yang dipertontonkan oleh orang-orang Bani Israel ini memang individualistik, ya. Dibangun pola-pola sikap individualistik yang luar biasa, ya. Dia hanya mementingkan rasnya sendiri, etnisnya sendiri, dan kelompoknya sendiri. Tidak berpikir tentang bagaimana peradaban manusia di sekitarnya. Maka kata Nabi akan ada kehancuran bagi kelompok dan negara seperti ini. Dan yang ketiga adalah hedonisme, ya, hawan mutabak, serakah. Kita lihat bangsa Israel dari dulu sejak zaman Nabi Musa sampai hari ini, sikap yang tadi digambarkan memiliki keserakahan yang luar biasa. Tingkat keserakahannya sangat tinggi, mengikuti hawa nafsunya sangat tinggi. Semua dilakukan untuk kehancuran manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan hadis tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan boleh jadi, ya, terlepas apakah nanti data ini bisa terbukti atau tidak, tapi pada saatnya nanti, entah itu tahun 2022 atau tahun-tahun berikutnya, Israel akan segera hancur. Video ini saya persembahkan sebagai bentuk simpati dan empati kita semua dalam konteks kemanusiaan, bukan hanya sebagai seorang beragama, tetapi juga konteks kemanusiaan tentang nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi bangsa Palestina dan segera mengakhiri konflik yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.